Oke, semuanya selamat datang di podcast Siber, siswa berprestasi. Saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial bagi saya, yaitu ini Kak Jaran Irfan. Dia ini salah satu komunitas Wibu dan juga ketua Wibu. Oke, yang bener kan? Enggak, Oke. cuma member. Oke, Kak Irfan. Kak Irfan ini kan sangat suka dengan namanya anime ya. Pakai namanya manusia wajar ya, suka-suka. Saya juga kan suka dengan rapper, yaitu Raja Arab ya kan. Yonglek lah bro. Nah, kalau Anda kan suka dengan anime, coba sebutin dong satu anime yang Anda suka itu. Nah, aku suka Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Anda nonton Jujutsu Kaisen tuh tahun berapa? Atau masih baru-baru? Baru-baru ini. Oh, siapa tokoh utama di Jujutsu Kaisen? Yuji Itadori. Jujutsu tadi mana gini tuh ya? Oh, bukan itu Gojo. Oh ya, oh maaf nggak tahu, saya nggak tahu. Oke, Kak Irfan, saya mau nanya ini tentang Wibu ya di sekolah. Kira-kira pandangan teman-teman Kak Irfan tuh ke Kak Irfan tuh gimana sih sebagai Wibu? Untuk ini sejauh ini biasa aja gitu, nggak terlalu. Kamu wibu bau? Oh, ada nggak gitu tiap kadang-kadang nih juga gitu? Nggak. Kalau orang-orang yang kayak ngejoin Kak Irfan? Mungkin ada beberapa, cuma ya. Tapi ya biasa aja lah ya. Biasa aja ya. Namanya juga kan Wibu ya, katanya nolak gitu ya. Nah, Kak Irfan, denger-denger tuh ya, Wibu itu tuh gak pernah pacaran dengan realistis. Apakah bener? Langsung pacaran sama kartun? Nggak semuanya, cuma ya saya termasuk salah satu. Oke. Kira kalau pacaran sama kartun tuh inspirasinya apa coba? Enggak, itu sebenarnya cuman ya gimana ya? Kalau saya kan suka Raja Arab ya, Yonglek gitu ya kan, yang kayak jenis rapper kayak itu suka karena lagunya gitu. Kalau misalnya kakak Irfan ya suka sama kartun atau yang disebut anime itu kenapa? Atau cantiknya atau lucunya? Mungkin keparasnya aja. Keparas ya. Jadi kayak menarik gitu tampilannya. oh, berarti suka gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya kayak Irfan ya. Kakak itu tuh punya komunitas Wibu kan? Kira-kira bermain game nggak sih? Tentu ya. Kira-kira yang sering dibuat mabar bareng teman-teman tuh game apa? Game Genshin itu open world ya? Iya. Ya, saya sering lihat iklan-iklannya. Nah, dari Genshin itu kira-kira ada nggak satu kartun yang kakak sukain? Wah, tentu ada. Nah, boleh disepil nggak? Coba disepil. Nggak ada. Gak ada. Oke. Nggak. Oke. Hari ini kan kita bahas tentang Wibu ya. Ini juga yang tamu kita sangat Wibu ini. Dari Jujutsu Kaisen, main Genshin, tapi juga untuk aja nggak dihina oleh teman-temannya. Kalau orang tua tahu nggak? Orang tua, kalau Kak Irfan tuh suka dengan anime atau Wibu gitu, tahu nggak? Tahu. Ya. Reaksinya gimana tuh? Ya mungkin ya biasa aja, kayak kelihatan kayak orang-orang yang cuma suka nonton kartun aja gitu. Kalau di pandangan orang tua kayak gitu, tapi Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari ini teman-teman kita ya, dari netizen. Kira-kira Wibu itu apakah harus pakai kacamata? enggak. Tapi kenapa Wibu itu ciri khasnya dengan kacamata? Dan juga biasanya pakai hoodie ya, Kalau untuk masalah kacamata itu mungkin karena Wibu tuh suka banget nonton anime, jadi pasti di depan layar HP atau laptop sejenisnya. Oh, tapi kalau misalnya kayak Jadi mata pakai kacamata untuk fashion tuh ada nggak? Kayak saya nih, saya kan ngikutin Yonglek biasa pakai kacamata gitu. Kalau Kak Irfan pakai kacamata tuh emang rambut berarti ya, rambut. Oke. Kira-kira ada nggak temen mabar yang sangat dekat dengan Kak Irfan itu? Ada. Itu online atau emang sering ketemu? Sering ketemu. Boleh di-spill nggak? Waduh, ada sih yang bisa. Cowok atau cewek? Lanang. Oh, untung aja belum bisa. Jadi kita bisa buktikan kalau Wibu itu nggak pernah deket sama cewek. Oke? Mau paham ya? Ini ada saksi Kak Irfan sendiri. Oh ya Kak Irfan, ada pertanyaan lagi nih. Kak, kenapa Wibu sering dibilang bau-bau? Nah, kenapa itu? Sebenarnya ya, kalau dari menurutku karena mereka itu nggak terlalu terbuka sama dunia luar. Mereka cuma ada di kamar dan maaf jarang mandi. Oh, paham. Oke.
Jadi ibu juga tuh nggak cuma stres tapi jarang mandi. Ingat itu kalau misalnya. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari siapa nih? Dari Bapak Suntaso nih. Kira-kira menjadi wibu itu sisi positifnya apa kak? Sisi positif mungkin hampir nggak kelihatan gitu. Betul kelihatan. Tapi kalau misal pergaulan bebas gitu, kena nggak? Enggak. Itu mungkin itu termasuk positifnya. Positifnya, berarti terhindar di pergaulan bebas gitu ya? Karena nggak suka bergaul gitu. Ya ada pertanyaan lagi dari Sulastri. Oke Sulastri. Iya. Ya atau ini netizen kita ini follower saya lah. Nah dari Sulastri, oke anak saya ini kecanduan dengan anime. Ada nggak solusinya supaya tidak kecanduan anime? Nah Kak Irfan, ada nggak solusi supaya seseorang yang sudah kecanduan dengan anime atau kartun itu bisa membatasi lah? Mungkin kayak dijarak-jarak aja lah nonton anime. Kayak misal seminggu mungkin cuma 2 kali aja. Satu episode sehari. Ada nggak anime yang lagi kakak tonton hari ini? Untuk saat ini sejauh ini enggak ya? Kalau yang Jujutsu Kaisen. Jujutsu doang, itu berapa minggu apa berapa hari apa setiap menit kak nonton? Mungkin cuma setiap kalau ada waktu luang aja, kayak misal habis pulang sekolah. Oh, berarti waktu senggang ya, berarti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Topo. Oke, Pak Topo, apakah bisa menikahi pacar anime ya? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen saya nih. Dengan follower saya sering nanya ini follower saya ini. Apakah bisa anime atau kartun dinikahi? Karena banyak meme yang bawa kayak nikah sama kartun nih, nikah sama anime nih. Itu kira-kira Kak Irfan ngalamin nggak? Mungkin nggak sampai kayak menikahi gitu sih. Kalau pacaran? Oh jelas. Oh ya, berarti oke. Stres juga. Ingat itu ya follower saya. Ibu juga tuh stres. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak, kenapa ibu tuh selalu nolep? Kenapa tuh? Atau emang nggak pengen sosialisasi di masyarakat? Mungkin karena mereka itu introvert. Ya, kalau introvert itu kan masih karena ya dia kan nolep juga kan. Ya, Tapi ada nggak sih kayak ibu tuh kayak Kak Irfan kan ibu nih, itu masih mau nggak sosialisasi dengan teman-teman sekitar di SMA, di sekolah gitu? Masih mau, cuma ya kalau misal itu orang memang punya kayak kesamaan gitu, misal suka sama anime itu pasti mereka bakal akrab gitu mau misalnya. Oh, oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini masih banyak pertanyaan dari follower saya nih. Oke. Pertanyaan dari Siti. Oke, Kak Siti nanya nih. Kak, teman saya wibu dan juga jarang bergaul. Kira-kira bisa nggak ada solusi supaya dia bergaul? Bergaul ya? Ya, dia kayak mungkin ya, ini kan kayak Siti ini mahasiswa Unila mungkin. Dia punya temen nih, dia punya temen yang sendiri terus tuh kayak nggak pernah mau bergaul dan juga kayak misterius gitu. Dan juga suka anime. Itu kira-kira ada nggak sih caranya buat dia itu bergaul sama kita? Ya kita kalau sebagai wibu juga sekaligus introvert, jadi misalnya Kak Siti itu harus ngajak ngobrol dia. Oh, berarti ngajak ngobrol duluan ya? Enggak. Apa gimana? Kayak Deketin? Deketin berarti? Enggak, maksudnya teman-temannya. Oh, oke, paham. Jadi sosialisasinya juga kita juga harus kayak peduli sama dia ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Topik. Kak, pernah cosplay nggak? Nah, ini biasanya kan orang-orang yang suka anime itu kan pernah cosplay. Kira-kira kakak tuh pernah cosplay nggak sih di event-event itu? Pernah sekali. Cosplay apa kak? Waduh, ini agak jarang tahu. Mungkin nggak semua orang tahu. Siapa tokohnya yang di cosplayin? Hayakawa Aki dari Chainsaw Man. Oh, bagus juga itu. Kira-kira kok cosplay itu dapat duit nggak kak? Oh, enggak sih. Enggak. Kita yang ngabisin duit. Oh, kira-kira kalau untuk pengeluaran cosplay untuk kayak baju, wig segala macam itu gimana? Apa nyewa atau beli sendiri? Untuk kalau menurutku kalau untuk aku ya aku lebih suka untuk beli sih. Kalau nyewa bisa aja. Oh, kalau nyewa takutnya juga dia rusak gitu ya? Ya, nanti kita suruh ganti rugi. Kalau kita punya sendiri ya udah. Nah, kira-kira total paling banyak atau paling gede nih dari cosplay itu berapa coba untuk pengeluarannya? Pengeluaran itu bisa sampai 500.000 sampai 1 juta.
orang kaya. Gitu itu. Anda belum tentu bisa Anda masih merengek orang tua belum tentu bisa kan. Nah ini Anda merengek nggak? Oh sama saja kawan-kawan. Oke Kak, mungkin podcast hari ini selesai ya Kak ya. Oh, ya. Oke, semua terima kasih penonton saya sudah ngikutin saya. Yo, selanjutnya selamat datang, sampai jumpa kembali.